Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala SMK Utama Majenang Bapak Kusnana M.Com. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang SMK Utama Majenang Ibu Agustina Fajarwati SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi Keuangan SMK Utama Majenang Ibu Ro'iyah SPDI. Yang saya hormati Pembina OSIS SMK Utama Majenang Ibu Fitri Ainal Marsukoh SAD, Ibu Woro Widayati SPD, Ibu Wiwi Retnaningsi SPD, Bapak Irfa Humaira Furqon AMD, dan Bapak Dana Priyanto SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Panelis Debat Terbuka, Bapak Rudi Harsono SPD, Bapak Isnaini Mahmud SPD, serta pasangan calon dan rekan-rekan panitia pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang saya hormati dan banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di alma mater tercinta ini dalam rangka kegiatan debat terbuka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Utama Majenang masa bakti 2021-2022 dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya Raihan Maulana sebagai moderator debat akan memandu jalannya kegiatan debat terbuka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Utama Majenang masa bakti 2021-2022 pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan tata tertib debat. Yang kelima, pelaksanaan debat. Yang keenam, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara debat terbuka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Utama Majenang masa bakti 2021-2022 dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menindaklanjuti acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Komputara Majenang, Ibu Agustina Fajarwati SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you, and you? Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you, and you? I'm fine, thank you. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala SMK Komputara Majenang, Bapak Kusnana M.Com. Yang saya hormati Wakil Bagian Tata Usaha Ibu Roya SPDI, serta yang saya hormati Bapak Ibu Pembina OSIS serta Bapak Ibu panelis. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa satu kurang apapun dalam acara debat terbuka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Komputara Majenang masa bakti 2021-2022. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada 3 pasang calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Komputara Majenang. Di acara debat ini kalian diminta untuk berpikir cepat, memberikan ide-ide tentang permasalahan yang sudah dipaparkan oleh para panelis, dan juga kalian harus dapat memberikan penyegaran-penyegaran di sekolah kita. Kepemimpinan akan segera beralih ke tangan kalian, dan Ibu berharap saat kepemimpinan kalian OSIS SMK Komputara Majenang akan menjadi lebih baik lagi dan lebih berjaya lagi. Nanti saat pemilihan, dalam pemilihan pasti akan ada yang menang dan juga ada yang kalah. Nah, dari situ akan terdidiklah karakter untuk mau menerima kekalahan. Jangan sampai nanti saat sudah terhitung suara kemudian yang kalah, ya sudah saya kalah. Jangan seperti itu. Tetap kalian adalah yang terbaik dan kalian harus saling bahu-membahu untuk membuat OSIS SMK Komputara Majenang semakin maju lagi. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Komputara Majenang, Ibu Agustina Fajarwati SPD atas sambutannya. Marilah kita ke acara selanjutnya, yaitu adalah pemaparan tata tertib debat terbuka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Komputara Majenang masa bakti 2021-2022. Tata tertib debat terbuka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Komputara Majenang masa bakti
2021-2022. 1. Debat terbuka dilaksanakan dengan 3 pasangan calon. Pasangan calon pertama yaitu Hansa Dwi Restika dan Octavia Ramadhani. Pasangan calon kedua yaitu Pandu Galuh Pradika dan Muhammad Fauzan. Pasangan calon ketiga yaitu Nahdi Syahdan Hakim dan Rudi Hartono. Kedua, debat terbuka dihadiri juga oleh panelis debat yaitu Bapak Kusnana M.Com, Ibu Agustina Fajarwati SPD, Ibu Ro'iyah SPDI, Ibu Woro Widayanti SPD, Bapak Rudi Harsono SPD, Bapak Isnaini Mahmud SPD, dan pembina OSIS SMK Komputer Majenang yaitu Ibu Fitri Ainal Marsuko SAB, Bapak Irfa Humaira Fukon AMD, Ibu Wiwi Retnaningsi SPD, dan Bapak Dana Priyanto SPD. 3. Debat dilaksanakan dengan 3 sesi, yaitu debat pembuka, debat inti, dan debat kesimpulan. 4. Pelaksanaan debat dipandu oleh moderator Raihan Maulana dan dengan waktu yang telah ditentukan. 5. Durasi waktu debat pembuka perkenalan adalah 2 menit. Debat inti menjawab pertanyaan panelis dengan durasi waktu 1 menit. 6. Pasangan calon diperkenankan berbicara setelah dipersilahkan oleh moderator. 7. Pasangan calon diwajibkan menjawab pertanyaan sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Apabila waktu habis, tidak diperkenankan untuk berbicara kembali. 8. Selama debat berlangsung, pasangan calon tidak diperkenankan untuk memotong, menyela pemaparan pasangan calon lain, serta tidak diperbolehkan menyerang baik verbal maupun non-verbal kepada pasangan calon lainnya. 9. Selama debat berlangsung, semua hadirin diwajibkan untuk hikmat, tenang, tidak membuat provokasi, dan tidak gaduh. 10. Peraturan debat lainnya diatur sebagaimana umum dan wajarnya penyelenggaraan debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. 11. Tata tertib debat terbuka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Komputer Majenang masa bakti 2021-2022 harus dilaksanakan oleh seluruh peserta debat. Sekian, terima kasih. Baiklah, menuju ke acara selanjutnya, yaitu adalah pengambilan undian naskah. Dipersilakan kepada 3 calon ketua untuk maju ke depan dan dimohon kepada panitia untuk bisa memberikan nomor undian. Dipersilakan kepada para calon ketua OSIS untuk bisa membuka nomor undian menjawab pertanyaan panelis.
Bisa diperlihatkan ke arah kamera dan ke arah para tim Bapak Ibu panelis. Silakan. Belum siap. Dengan pengambilan nomor undi ini didapatkan hasil bahwasannya untuk menjawab pertanyaan, untuk yang pertama adalah dari pasangan calon Nahdi Syahdanul Hakim dan Rudi Hartono. Untuk pasangan calon yang menjawab nomor 2 yaitu adalah dari pasangan calon Hansa Dwi Rastika dan juga Octavia Ramadhani. Untuk yang ketiga yaitu dari pasangan calon Pandu Galuh Pradika dan Muhammad Fauzan. Kepada para calon ketua OSIS dipersilakan untuk kembali ke tempat. Mari kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu adalah debat awal. Dalam debat awal ini, para pasangan calon diperkenankan untuk memperkenalkan diri beserta calon pasangan lainnya dan juga berorasi mengenai tentang visi dan misi daripada setiap masing-masing pasangan calon. Untuk yang pertama, mari kita dengarkan dan simak baik-baik orasi dari pasangan calon Nahdi Syahdanul Hakim dan Rudi Hartono. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menyampaikan visi dan misi kami dari calon kandidat nomor 3. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono dari kelas 10 TKJ 3. Di sini saya sebagai calon kandidat wakil ketua OSIS nomor 23. Adapun visi kami yaitu menjadikan OSIS SMK Ponggo Temang Majenang sebagai organisasi siswa yang beriman, aktif, inovatif, kreatif, dan menjadi wadah untuk menampung aspirasi siswa dalam rangka memajukan sekolah. Adapun visi kami yaitu yang pertama meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Yang kedua, menumbuhkan hubungan yang harmonis antara pengurus OSIS dengan guru, karyawan, dan siswa lainnya. Yang ketiga yaitu menjadikan pengurus OSIS yang disiplin, bertanggung jawab, berprestasi, dan juga berakhlak baik. Yang keempat yaitu berkolaborasi dan mengembangkan secara maksimal ekstrakurikuler yang ada di sekolah sebagai wujud meningkatkan SDM siswa. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan program kerja OSIS tahun-tahun. Sekian penjabaran visi dan misi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor 3, Nahdi Syahdanul Hakim dan juga Rudi Hartono. Selanjutnya adalah orasi visi misi dari pasangan calon dengan nomor undi 2, yaitu Hansa Dwi Rastika dan Octavia Ramadhani. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan kami di sini untuk memperkenalkan visi dan misi kami. Perkenalkan, nama saya Hansa Durastika dari kelas 11 TKJ 5. Di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS SMK Pamutama Majenang dan rekan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Ramadhani dari kelas 10 TKJ 6. Saya calon kandidat wakil ketua OSIS. Visi kami adalah menjadikan OSIS SMK Pamutama Majenang sebagai organisasi yang aktif, aspiratif, kontributif, transparan, dan profesional. Misi kami yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjadikan pengurus OSIS sebagai role model siswa. Yang ketiga, mengadakan pelatihan yang mendukung pengetahuan dan skill dari masing-masing siswa. Yang keempat, melakukan kegiatan sharing bersama antara guru dan murid untuk menjaring aspirasi siswa. Satu organisasi berkomitmen kerja hebat. Jangan lupa pilih nomor 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pasangan calon Hansa Dwi Rastika dan Octavia Ramadhani. Selanjutnya adalah orasi visi-misi dari pasangan calon kandidat Pandu Galuh Pradika dan Muhammad Fauzan. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Galuh Pradika. Saya dari kelas 11 TPSM 2. Di sini saya mencalonkan sebagai calon kandidat ketua OSIS SMK Pamutama Majenang masa bakti 2021-2022. Adapun rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya dari kelas 10 TPSM 2. Di sini saya menyalonkan sebagai wakil ketua OSIS SMK Pamutama Majenang masa bakti 2021-2022. Di sini kami ingin menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah mengembangkan segala potensi agar menjadikan siswa berprestasi, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab berlandaskan iman dan takwa. Dan adapun misi kami antara lain: yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua, membangun hubungan positif, harmonis, serta kekeluargaan sesama guru dan antar siswa. Yang ketiga, mengembangkan bakat, minat, serta kreativitas terhadap siswa. Yang keempat, meningkatkan dan melanjutkan program-program yang sudah berjalan sebelumnya. Sekian penyampaian visi dan misi kami. Jika nantinya kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Pamutama Majenang masa bakti 2021-2022, kami akan menjalankan semaksimal mungkin visi dan misi kami yang telah kami buat. Sekian, walaupun mafiq apomitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan tepuk tangan kepada 3 pasangan calon. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor 2, Pandu Galuh Pradika dan Muhammad Fauzan. Selanjutnya, yaitu adalah pengambilan undian naskah. Pertanyaan daripada panelis. Dimohon dengan hormat kepada calon ketua dari paslon 3, Nahdi Syahdanul Hakim, untuk mengambil undian panelis.
Izinkan saya di sini untuk membacakan pertanyaan dari panelis yang pertama, yaitu dari pembina OSIS SMK Komutama Majena, Ibu Woro Widayati SPD. Pertanyaan yang pertama, silakan untuk bisa dipahami oleh setiap pasangan calon dan bisa untuk dipikirkan jawaban terbaik. Pertanyaan pertama, sanksi apa jika ketua OSIS atau wakil ketua OSIS melakukan kesalahan, baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar? Pertanyaan yang kedua, apa hak dan kewajiban Anda jika ada salah satu atau beberapa proker atau program kerja yang sudah disusun tidak bisa dilaksanakan karena kondisi tertentu? Selanjutnya adalah jawaban. Yang pertama akan dibacakan oleh pasangan calon nomor urut 1, yaitu adalah Hansa Dwi Restika dan Octavia Ramadhani. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai sanksi ketua Yang sudah disusun tidak bisa dilaksanakan karena kondisi tertentu. Selanjutnya adalah jawaban. Yang pertama akan dibacakan oleh pasangan calon nomor urut 1, yaitu adalah Hansa Dwi Restika dan Octavia Ramadhani. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai sanksi ketua OSIS yang melakukan kesalahan. Jika masalah tersebut masih dalam tangga ringan, dapat didiskusikan terlebih dahulu bersama dengan anggotanya. Namun apabila kesalahan yang dilakukan sangat fatal, dapat mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu hak dan kewajiban jika ada proker yang belum berjalan dengan semestinya, yaitu hak mengemukakan pendapat. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu 17 detik? Cukup. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 Hansa Dwi Restika dan Octavia Ramadhani. Kemudian selanjutnya yaitu adalah jawaban dari pasangan calon nomor 2 Pandu Galuh Pradika dan Muhammad Fauzan. Waktu dimulai dari sekarang. Untuk yang pertama, ini mendapatkan teguran dari anggota dan pembina serta sanksi dan evaluasi. Jawaban yang kedua yaitu kami akan mendapatkan sanksi berupa teguran dari pembina ataupun dari anggota kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 22 detik lagi? Cukup. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada pasangan calon nomor urut 2 Pandu Galuh Pradika dan Muhammad Fauzan. Selanjutnya adalah jawaban dari pasangan calon nomor urut 3 Nahdi Syahdanul Hakim dan Rudi Hartono. Waktu dimulai dari sekarang.
Ya, untuk jawaban yang pertama yaitu kami akan menerima segala sanksi yang sesuai dengan ADART dan juga ketetapan dari pembina. Sesuai dengan kesalahan kami, yaitu kesalahan yang kecil ataupun sampai kesalahan yang besar, kami akan menerima segala sanksinya. Untuk pertanyaan yang kedua kami akan jawab, yaitu ketika loker yang sudah direncanakan tapi tidak terlaksana karena suatu kondisi, kami akan merubahnya dalam bentuk ketika itu dengan inovasi-inovasi yang baru, tapi konsepnya atau idenya sama, tapi dengan melakukan hal yang baru seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu 15 detik? Cukup? Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3. Mari kita berikan tepuk tangan kepada 3 pasangan calon. Selanjutnya kepada yang terhormat Ibu Woro Widayanti SPD selaku panelis dari pembina OSIS SMK Komputa Majenang untuk memberikan komentar terhadap jawaban dari ketiga pasangan calon. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk selanjutnya yaitu kami berikan waktu 1 menit kepada pasangan calon untuk bisa menjawab komentar ya daripada panelis yang pertama yaitu Ibu Woro Widayanti SPD. Waktunya 1 menit dimulai dari pasangan calon ketiga. Nahdi Syadarul Hakim dan Budi Hartono. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih atas komentarnya. Jadi kami yakin kami akan sesuai dengan ADART yang berlaku di OSIS SMK Komputa Majenang apabila kami memang benar-benar melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin tambahan dari saya, kenapa kami yakin? Karena merupakan ADART itu merupakan anggaran dasar, asas ataupun peraturan dari anggota OSIS. Jadi jika kami tidak yakin, bagaimana kami akan menjadi pemimpin yang baik ke depannya? Karena asasnya saja dilanggar, bagaimana kami akan jadi pemimpin yang baik? Begitu. Jadi jawaban kami yakin, Bu. Terima kasih. Masih ada waktu 22 detik. Dan kami juga di sini sebagai dari rakyat, dari siswa, oleh siswa dan juga untuk siswa. Ketika kami melakukan kesalahan, kami akan siap dengan konsekuensi yang ada. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor 3. Kita beralih ke pasangan calon nomor urut 2. Pandu Galuh Pradika dan Muhammad Fauzan 1 menit dari sekarang. Teguran bisa berupa seperti peringatan pada teguran bisa berupa peringatan kepada kami jika nantinya kami membuat kesalahan dari kesalahan kecil ataupun besar. Yang kedua, kami akan mengevaluasi menjalankan program yang belum terlaksana dengan cara ide ataupun kreativitas yang belum terlaksana tersebut. Sekian, terima kasih. Masih ada 17 detik. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Selanjutnya adalah jawaban dari pasangan calon nomor 1. Hansa Wirestika dan Octavia Ramadhani. 1 menit dari sekarang. Izin menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu tidak, namun kita akan memperbaiki terlebih dahulu. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan pendapat yaitu dengan memberikan saran dan memberikan inovasi-inovasi terbaru mengenai program kerja tersebut untuk dapat dilaksanakan walaupun di masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Masih ada 37 detik. Cukup. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Kita lanjutkan ke pertanyaan panelis yang kedua. Dimohon dengan hormat kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 untuk bisa mengambil undian panelis.
menyewa ataupun meminjam dan melaksanakan perlombaan yang ditentukan seperti itu. Program kerjanya, contoh program kerjanya, program kerja yang akan dilakukan ketika nanti Anda menjabat sebagai ketua atau wakil ketua. Jadi mengembangkan bakat minat Dalam bentuk perlombaan. Berarti di situ kan ada kelemahan tadi ya. Kelemahan itu akan Anda angkat menjadi suatu hal yang nyata begitu. Jadi kelemahan itu akan kalian angkat, kemudian kelemahannya kan tadi kekurangannya fasilitas olahraga. Nah, dari kekurangan itu berarti Anda akan mengangkatnya dengan perlombaan walaupun misalnya tempatnya nyewa seperti itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kita beralih ke jawaban dari pasangan calon nomor urut 1, Hansa Dwi Restika dan Octavia Ramadhani. Dipersilakan 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu kita dapat bekerjasama dengan sekolah untuk memberikan informasi terkait apabila kita telah melaksanakan pendidikan, telah lulus dari SMK Komutaman Majenang, itu dapat langsung bekerja atau bahkan dari sekolah bisa disalurkan ke PT-PT yang bekerjasama dengan Komutaman. Program kerja nyata dari OSIS itu apa? Dari kegiatan tersebut misalnya memberikan informasi terkait dunia kerja maksudnya. Ya, memberikan informasi terkait dengan dunia kerja apabila kita telah lulus dari Komutaman. Berarti itu sama dengan tadi yang paslon nomor 3, promosi seperti itu. Ya. Langkahnya ya mungkin. Langkahnya seperti apa? Pertama-tama kita akan bekerja sama terlebih dahulu dengan pihak sekolah. Kemudian kita akan memberikan informasi tersebut kepada para siswa-siswi SMK Komutaman Majenang terkait dengan bahwasanya apabila kita telah lulus dari SMK Komutaman Majenang bisa langsung bekerja, bahkan bisa disalurkan dari sekolah ke PT yang akan dituju. Program kerjanya apa, Pak? Selama ini saya lihat selama menjadi pembina belum ada program kerja yang seperti itu. Kira-kira akan dibuat baru dan namanya apa? Bisa dengan melakukan kegiatan podcast untuk bisa memberikan informasi terkait dengan informasi yang dapat disampaikan seperti ini. Oke, baik, terima kasih. Cukup. Masih ada waktu 15 detik? Cukup. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3. Mari kita berikan tepuk tangan kepada 3 pasangan calon. Selanjutnya kepada yang terhormat Ibu Woromi Dayanti SPD selaku panelis dari pembina OSIS SMK Komutaman Majenang untuk memberikan komentar terhadap jawaban dari ketiga pasangan calon. Waktu dan tempat kami persilakan. 3 untuk menjawab pertanyaan. 2 menit dari sekarang. Jadi untuk program kerjanya yaitu kita akan bekerja sama dan kolaborasi untuk tim PPDB, yang mana di sini trennya pembuatannya itu biaya sekolah yang sangat terjangkau, yang itu bisa untuk menarik siswa, dan kami akan bekerja sama dengan tim PPDB yang akan bisa mempromosikan SMK Komutaman Majenang. Terima kasih. Berarti program kerjanya promosi. Iya. Oke, silakan dilanjut. Mungkin cukup. Cukup? Masih ada 1 menit. Lahan dan fasilitas praktek di bidang olahraga.
mungkin dari kami akan mengadakan kegiatan meeting ataupun seperti itu perlombaan yang nantinya kami ingin menyewa ataupun meminjam dan melaksanakan perlombaan yang ditentukan seperti itu. Program kerjanya, contoh program kerja yang akan dilakukan ketika nanti Anda menjabat sebagai ketua atau wakil ketua. Dari mengembangkan bakat minat Dalam bentuk perlombaan. Berarti di situ kan ada kelemahan tadi ya. Kelemahan itu akan Anda angkat menjadi suatu hal yang nyata begitu. Jadi kelemahan itu akan kalian angkat, kemudian kelemahannya kan tadi kekurangannya fasilitas olahraga. Nah, dari kekurangan itu berarti Anda akan mengangkatnya dengan perlombaan-perlombaan walaupun misalnya tempatnya nyewa seperti itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, saya sampaikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kita beralih ke jawaban dari pasangan calon nomor urut 1, Hansa Numires 3 dan Oksavia Ramadhani. Dipersilakan, 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Ibu Woro, yaitu kita dapat bekerjasama dengan sekolah untuk memberikan informasi terkait apabila kita telah melaksanakan pendidikan, telah lulus dari SMK Komputer Majenang, itu dapat langsung bekerja atau bahkan dari sekolah bisa disalurkan ke PT-PT yang bekerjasama dengan Komputer gitu. Program kerja nyata dari OSIS itu apa? Dari kegiatan tersebut misalnya memberikan informasi terkait dunia kerja maksudnya. Ya, memberikan informasi terkait dengan dunia kerja apabila kita telah lulus dari Komputer. Berarti itu sama dengan tadi yang paslon nomor 3, promosi seperti itu. Ya. Langkahnya ya mungkin. Langkahnya seperti apa? Pertama-tama kita akan bekerja sama terlebih dahulu dengan pihak sekolah. Kemudian kita akan memberikan informasi tersebut kepada para siswa-siswi SMK Komputer Majenang terkait dengan bahwasanya apabila kita telah lulus dari SMK Komputer Majenang bisa langsung bekerja, bahkan bisa disalurkan dari sekolah ke PT yang akan dituju seperti itu. Program kerjanya apa Pak? Selama ini saya lihat selama menjadi pembina belum ada program kerja yang seperti itu. Kira-kira akan dibuat baru dan namanya apa? Bisa dengan melakukan kegiatan podcast untuk bisa memberikan informasi terkait dengan informasi yang dapat disampaikan seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 atas jawaban, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Woro Widayanti SPD yang telah memberikan pertanyaan. Sebelum kita menuju ke acara yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan orasi daripada ketiga pasangan calon, dimohon dengan hormat, apakah ada dari Bapak Ibu panelis yang akan bertanya kembali? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan kepada Bapak Ibu panelis. Ya, sesuai dengan nomor undian panelis, pertanyaan selanjutnya yaitu adalah dari panelis Guru Penjasorgas Bapak Isnaini Mahmud SPD. Marilah kita selanjutnya adalah pertanyaan dari panelis yang kedua,
yaitu pertanyaan dari Bapak Isnaini Mahmud SPD. Silakan untuk para pasangan calon untuk dapat mendengarkan dengan seksama dan menjawab pertanyaannya dengan 1 menit. Pertanyaan yang pertama, program apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas ekstrakurikuler olahraga yang ada di sekolahan dalam jangka pendek dan jangka panjang? Pertanyaan yang kedua, banyak permintaan dari teman-teman terkait lomba bola ataupun voli antar kelas karena festival kurang mendukung atau memadai. Bagaimana caranya agar lomba tersebut bisa terlaksana di sekolahan kita? Mohon maaf, untuk pertanyaannya adalah fasilitas ya. Banyak permintaan dari teman-teman terkait lomba bola voli antar kelas karena kurangnya fasilitas yang mendukung atau memadai. Bagaimana caranya agar lomba tersebut bisa terlaksana di sekolahan kita? Kepada pasangan calon nomor 2 Pandu Galuh Pradika dan Muhammad Fauzan, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Isnen. Kami akan menjawab pertanyaan yang 1. Kami akan membuat event ataupun perlombaan yang mengembangkan bakat minat siswa-siswi SMK Pemuda Mamajena dengan dapat berprestasi, yang berbedanya dapat berprestasi dan dapat melanjutkan di lomba-lomba selanjutnya. Yang kedua adalah kami akan berkoordinasi pada acara kelas meeting untuk bisa mengadakan lomba tersebut. Sekian, terima kasih. Masih ada 23 detik lagi. Cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya adalah jawaban dari paslon nomor urut 1 Hansa Dewi Rastika dan Oktavia Ramadhani. Waktunya 1 menit dari sekarang. Menjawab pertanyaan yang nomor 1 dengan menggunakan sport competition atau pertandingan atau event-event yang lain untuk mendukung kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu dibatasi dengan anggota yang mengikuti dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan panitia lomba mengenai tentang fasilitas yang akan digunakan. Sekian, terima kasih. Masih ada 37 detik lagi. Cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Pasangan nomor 2 itu juga sama ya. Maksudnya apa saja untuk yang diadakan dan juga untuk program yang dari kelas meeting ya. Sama seperti hanya pertanyaan tadi untuk cabang-cabangnya kan kita belum lengkap. Nah, maksudnya kan seperti hanya tahun sebelumnya kan kelas meeting itu ada beberapa lomba yang ditandingkan. Seperti hanya ada futsal, ada catur, ada yang lainnya. Kalau misalkan kelas meeting itu lomba, maksudnya yang olahraga itu kita semuanya, maksudnya oke lah, ada bola voli, ada sepak bola atau renang. Nah, bagaimana caranya agar terlaksana dengan baik karena fasilitas kurang mendukung, gitu ya. Nah, terus untuk di paslon nomor 3, nah sama aja merangkul beberapa eskul. Pertanyaan saya, ya, eskul yang sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Pak Isnaini. Yang pertama, kami akan merangkul ekstrakurikuler untuk meningkatkan SDM dari segi ekstrakurikuler tersebut, mengingat ekstrakurikuler merupakan wadah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Jadi kami akan merangkul untuk memajukan ekstrakurikuler tersebut secara bersama-sama dengan program yaitu bisa setiap bulan atau setiap minggunya kita mengadakan pertemuan dengan para pemimpin ekstrakurikuler untuk membahas rancangan atau ke depan untuk memajukan ekstrakurikuler tersebut. Untuk
Pertanyaan yang kedua, kami akan melihat ulang fasilitas olahraga yang sudah ada di sekolah. Kemudian kami akan bekerjasama dengan panitia pas meeting untuk menyelenggarakan kegiatan bola dan juga bola voli. Terima kasih. Cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada paslon nomor 3. Mari kita berikan tepuk tangan atas jawaban ketiga paslon. Selanjutnya dengan hormat kepada Bapak Isnaini Mahmud SPD untuk memberikan komentarnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Hadi Syahdatul Hakim dan Rudi Hartono. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya dari kami Sen. Kami untuk cabang bulu tangkis kami akan koordinasi kembali dengan sekolah apakah fasilitasnya bisa diadakan di sekolah ataupun kita bisa menyewa di gor seperti itu. Apakah itu bisa dijalankan dengan baik atau tidak, berhubung dengan kondisi sekolah yang menurut saya tidak mungkin untuk membuat lapangan, kita bisa beralih ke gor untuk mengadakan pelatihan. Tambahan sedikit dari saya untuk bulu tangkis, mengingat OSIS merupakan organisasi siswa intersekolah yang sesuai dengan visi kami, yaitu menjadi wadah untuk menampung aspirasi siswa. Kami hanya bisa untuk menampung aspirasi siswa tersebut. Kalau ingin bulu tangkis, kami tampung, kami salurkan kepada guru. Soal prasarana dan prasarana itu tergantung sekolah bisa mewujudkan atau tidak. Tujuan kami hanya menyampaikan aspirasi, Pak. Ya, terima kasih. Waktu habis. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin menjawab, kami akan mengadakan lomba yaitu yang futsal atau sepak bola karena bisa itu kan bisa disewa ataupun kita pinjam seperti itu. Yang kedua Untuk jangka pendek, kami mengadakan lomba sepak bola dan catur. Dan untuk jangka panjang, kami mengadakan lomba bola voli dan bulu tangkis. Masih ada 33 detik lagi. Cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor. Silakan. Jawab pertanyaan nomor 1 dalam jangka pendek yaitu mengadakan event atau pertandingan catur terlebih dahulu karena yang fasilitasnya sudah ada. Kemudian yang kedua yaitu berkoordinasi terlebih dahulu dengan sekolah mengenai fasilitas yang akan digunakan untuk perlombaan tersebut. Cukup. Sekian. Terima kasih. Masih 35 detik cukup? Cukup. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan dari panelis yang ketiga, Bapak Rudi Harsono, SPD. Silakan untuk para pasangan calon untuk bisa mendengarkan pertanyaan dengan baik dan menjawab dengan jawaban yang terbaik dalam waktu 1 menit. Pertanyaan yang pertama. Dalam job relation, tulisannya job relation, seorang pemimpin atau ketua di sebuah organisasi tidak disarankan marah di depan anggotanya. Saya minta masing-masing kandidat menjelaskan problem solving atau pemecahan masalah dalam menghadapi anggotanya yang melakukan kesalahan. Pertanyaan yang kedua, silakan didengarkan. Bagi seorang pemimpin atau ketua, itu syaratnya memiliki nalar logika yang bagus. Ketika ada anggota OSIS yang terindikasi
mengikuti atau gabung di grup sosmed yang anti Pancasila, langkah apa yang akan kalian lakukan? Selanjutnya adalah jawaban daripada pasangan calon nomor 3, Nahdi Syahdan Nur Hakim dan Rudi Hartono. Kepadanya waktu 1 menit dipersilakan. Hakim dan Rudi Hartono. Kepadanya waktu 1 menit dipersilakan. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Pak Rudi. Di sini yang pertanyaan pertama tidak disarankan untuk marah, bagaimana penyelesaian masalahnya. Yang pertama, kami akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan dari permasalahan tersebut. Karena permasalahan tidak akan selesai dengan cara marah-marah, yang bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara diskusi dan juga bertanya kepada guru pembina, begitu Pak. Kemudian untuk jawaban kedua, kami akan menyelidiki atau mengkonfirmasi ke anggota tersebut apakah itu benar-benar mengikuti anti pelajar. Kemudian kami akan mengumpulkan semua bukti-buktinya dan kami akan bekerja sama dengan guru BK untuk menindaklanjuti anggota tersebut. Kemudian ketika sudah ke guru BK, kami akan serahkan ke guru BK itu baiknya gimana, seperti itu. Terima kasih. Ya. Halo para kandidat paslon 1, 2, dan 3 ya. Sangat pastinya berpikir logika yang jelas, yang bagus, itu syarat mutlak untuk seorang pemimpin itu seperti itu. Oke, terima kasih. Saya sudah ditunjuk sebagai panelis. Padahal kalau kita lihat menjadi syarat panelis itu yang pertama adalah berkualitas, tajam dan objektif, disesuaikan dengan kemampuan ataupun tingkatan dari kandidat paslon tersebut. Oke. Yang kedua, ya, rangkaian dan susunan acaranya sangat bagus sekali. Ya, terima kasih untuk tim OSIS. Ini membawa saya ke tahun 2009, 2014 dan 2019 pada masa debat capres. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rudi Hartono SPD yang telah memberikan komentarnya. Selanjutnya adalah jawaban kembali daripada pasangan calon nomor 2. Oke, Bapak ini belum menjelaskan. Kalau ada pertanyaan pemantik, coba deh ini aja, pecahkan aja di pertanyaan saya. Ya. Untuk paslon 1, 2, dan 3. Boleh apa tidak ya, seorang ketua itu mengontrol akun media sosial bawahannya? Ya, anggota OSIS. Dapat dipahami oleh seluruh pasangan calonnya tentang pertanyaan pemantik dari Bapak Rudi Hartono SPD. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan pemantik yaitu dari pasangan calon nomor 2 Bandung Galuh Pradika dan Muhammad Fauzan. 1 menit dipersilakan. Terima kasih sebelumnya Bapak Rudi Hartono. Menurut saya, pandangan saya itu tidak boleh Pak, karena sesuatu itu kan ada privasi ataupun masalah yang tidak boleh diketahui gitu Kak. Seperti itu Pak. Jawaban kamu. Ya. Tidak boleh. Ya. Bisa dijelaskan. Itu selain privasi itu apa? Menurut saya kan
kasih. Ya. Yakin? Yakin. Oke, terima kasih. Dipersilakan. Saya izin menjawab pertanyaannya dari Pak Rudi Harsono. Boleh, asalkan kita tidak sampai melanggar privasi dari masing-masing anggotanya. Tidak melanggar privasi. Misal ada anggotanya yang sedang ada masalah dengan keluarganya, jadi kita tidak perlu mengetahui itu karena itu adalah masalah pribadi dari seseorang. Itu. Contoh nih, si Nahdi, kamu berteman dengan Nahdi, kamu nge-save nomor WA-nya. Nah, statusnya itu kan bisa lebih dari 2. Ketika menghibur, ujuk-ujuk di tengah itu masalah pribadi. Terus kamu udah masuk ke situ bagaimana? Mungkin akan melakukan koordinasi terlebih dahulu apakah itu benar-benar masalah pribadi atau bukan, karena kalau masalah pribadi sudah melihat sudah tidak akan lebih menanyakan lebih detail tentang masalah itu. Memang kamu bisa kontrol anggota kamu nggak boleh masalah keluarga diangkat di medsos, jadi kamu nggak boleh masalah percintaan diangkat di medsos. Terus gunanya medsos buat apa? Belum ya? Bingung. Biarin. Kamu kan punya medsos banyak. Sebutkan. Ada apa saja? WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. Sudah joget hari ini. Sudah joget hari ini. Belum. Nggak pernah update status, tapi lihat status orang ketika itu baru bisa mengomentari. Ya, lucu berarti ya. Dalam artian medsos itu ajang untuk mengedukasi dan edukasi. Oke, itu untuk paslon 2 dan 1. Sekarang saya bagi nomor 3. Kepada pasangan calon nomor 1, selanjutnya adalah jawaban dari pasangan calon nomor 3. 1 menit dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut dari kami tidak boleh. Karena apa? Karena itu termasuk privasi orang. Karena kita sebagai pemimpin itu tidak terlalu detail untuk mencari tahu tentang orang tersebut. Karena setiap orang punya privasinya masing-masing. Seperti itu. Tambahan dari saya, tadi jawaban kami yaitu tidak boleh ya, karena mengandung yang utama karena mengandung privasi. Bukan berarti kita sebagai pemimpin serta-merta kita jadi pemimpin nih bahwa kita harus ini, gitu dan terlalu mengekang, karena juga mengandung nilai privasi. Kita sebagai ketua tidak serta-merta bisa untuk mengontrol semua media sosial yang ada. Kita tidak perlu menurut kami. Cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Selanjutnya adalah komentar dari panelis debat. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Rudi Harsono SPD untuk memberikan komentarnya. Ansa Dwi Restika dan Octavia Ramadhani. Kepadanya 1 menit dipersilakan. Oke, sebelumnya izinkan saya menjawab pertanyaan dari Pak Budi. Yang pertama, dengan cara melakukan komunikasi atau pembinaan kepada anggotanya yang kena masalah. Yang kedua, membahas permasalahan untuk mendapat penyelesaiannya. Kemudian yang pertanyaan kedua itu berkoordinasi terlebih dahulu atau dengan menindaklanjuti. Kemudian setelah itu memberikan peringatan atau edukasi kepada anak tersebut mengenai tentang mengapa mereka mengikuti perkumpulan tersebut. Masih ada 24 detik lagi? Cukup. Kepadanya 1 menit dipersilakan. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Rudi Harsono, yaitu dengan cara memberikan penegasan dan peneguran, dan kedua yaitu memberikan pemahaman dan pembimbingan yang baik agar tidak melakukan hal yang tersebut, dan juga akan mengevaluasi kesalahan tersebut. Yang pertanyaan kedua yaitu kami akan membicarakan secara baik-baik agar menumbuhkan rasa kesadarannya. Yang kedua yaitu memberikan edukasi dan pemahaman agar mengenai tentang ideologi Pancasila. Yang ketiga akan memberikan larangan dan penegasan agar tidak mengikuti perkumpulan tersebut. Sekian, terima kasih.
perhatikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah dari panelis yang keempat. Dimohon kepada Bapak Irfan Humaira Furqon untuk bisa mengambil undian panelis. Dari panelis dalam bidang keagamaan yaitu Ibu Rohiyah SPDI. Terima kasih kepada Bapak Irfan Humaira Furqon AMD. Pertanyaan selanjutnya adalah daripada panelis yang keempat. Temanya adalah bidang keagamaan, kereligiusan dan juga kerohanian. Oleh panelis Ibu Rohiyah SPDI. Dipersilakan kepada para pasangan calon untuk bisa mendengarkan pertanyaannya dan kemudian bisa menjawab dalam waktu 1 menit. Pertanyaan yang pertama. Ketika jam istirahat, pasti nanti akan melihat teman kalian tidak sholat zuhur. Kira-kira program apa yang akan kalian lakukan untuk merubahnya? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kalian mengatasi pola pikir anak remaja zaman sekarang terkait dengan lebih mengutamakan handphone daripada ibadah? Cukup jelas untuk para pasangan calon? Kita menuju ke jawaban yang pertama, yaitu dari pasangan calon nomor 3, Octavia Ramadhani. Kepadanya 1 menit, dipersilakan. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1, yaitu akan menempuhnya terlebih dahulu dan menanyakannya. Kemudian apabila tidak dapat ditegur, kami akan bekerjasama dengan koordinator kelas, dengan ketua kelas, untuk dapat berkoordinasi dengan anggota kelasnya agar dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah di kaum utama. Oke, sebelumnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu dengan memberikan binaan atau edukasi untuk siswa dan siswi tentang sholat dan pengetahuan Islam lainnya. Seperti itu. Masih ada 29 detik. Sedikit menambahkan, mungkin akan memberikan edukasi tentang pentingnya membagi waktu antara ibadah dengan bermain handphone. Masih ada 20 detik. Cukup. Dan Muhammad Fauzan, 1 menit, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Kami akan berkoordinasi dengan seksi keagamaan ataupun kepengurusan kelas dari ketua kelas ataupun seksi bidangnya untuk membuat absen sholat berjamaah. Yang kedua yaitu akan menjadwalkan pengurus OSIS dan pengurus kelas untuk melakukan kontroli atau penegasan untuk mengajar sholat. Pertanyaan yang kedua, kami akan jawab yaitu dengan cara membatasi dan menggunakan HP sepenuhnya. Yang kedua yaitu kami ingin mencari teman ataupun seseorang yang paham tentang agama seperti itu. Sekian, terima kasih. Masih ada 19 detik. Cukup. Jawab pertanyaan dari Bu Rohiyah. Yang pertama yaitu melihat pada istirahat teman yang tidak sholat zuhur. Pertama, kami akan mengatasinya dengan edukasi terlebih dahulu. Memberikan edukasi atau mengarahkan, memberikan arahan. Bisa dengan langsung berbicara ataupun bisa membuat video tentang edukasi. Yang kedua, karena kami mengingat siswa pengutama itu begitu banyak, tidak mungkin dong OSIS langsung terlibat untuk menyuruh sholat, tidak mungkin. Jadi kami ingin bekerjasama dan dengan pengurus kelas ataupun ketua kelasnya untuk mengkoordinir teman-temannya ataupun siswa-siswa tersebut untuk melakukan sholat begitu. Untuk pertanyaan nomor 2 kami akan menjawab. Kami akan mengatasinya dengan melalui edukasi yang dimana itu bisa mengajak untuk kita Waktu habis. Terima kasih. Cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Ibu panelis bidang keagamaan Ibu Rohiyah SPDI untuk bisa memberikan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pasti yang akan dilihat itu meskipun banyak kebaikannya, pasti akan selalu dilihat kekurangannya. Yang diucapkan pun, yang ditegur pun, yang dinilai pun pasti. Langsung saja. Kepada pasangan calon nomor 1, dipersilakan. Izin menjawab yaitu dengan memberikan arahan terkait tentang pentingnya beribadah. Jadi nanti kita akan memberikan pengarahan tentang bahwasannya kita dilahirkan di dunia itu tujuannya untuk beribadah seperti itu. Kita akan memberikan arahan terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dari pasangan calon nomor 2. Sebelumnya terima kasih. Kami pertama yaitu berikan suatu arahan pentingnya beribadah, karena beribadah itu syarat untuk nantinya di hari pembalasan atau hari kiamat, karena beribadah wajib untuk dilaksanakan seperti itu. Yang kedua yaitu mengingatkan tentang hari kiamat ataupun hari kiamat. Terima kasih. Masih ada 30 detik. Selanjutnya adalah dari pasangan calon 3. Terima kasih. Kemudian kita beralih ke panelis. Boleh nggak saya ngomong? Boleh, silakan. Halo, nyala ya. Menurut Ibu, di kita itu kan ada ekskul rohis, ya. Dan di situ ada pembinanya. Nanti siapapun kalian yang sebagai ketua OSIS, ya, coba aktifkan lagi rohisnya. Kalian bikin program-program dari rohis itu. Karena yakin bahwa kita itu tidak hanya harus memiliki skill, ya, harus memiliki keahlian di bidang teknologi, tapi juga kita harus memiliki moral dan tidak hanya guru yang harus merubah kebiasaan siswa yang tadinya di rumah mungkin Kita beralih ke pertanyaan panelis yang terakhir ataupun panelis yang kelima. Untuk pengambilan undian panelis dimohon dengan hormat kepada Ibu Wiwi Retnaningsih SPD untuk bisa mengambil undian panelis. Terima kasih Ibu Wiwi Retnaningsih yang sudah menyempatkan untuk mengambil undian panelis, Ibu. Setelah kita saksikan bersama bahwasanya undian panelis yang terakhir ini adalah dari Kepala SMK Komputama Majenang, Bapak Husnana M.Com. Ya, berikut saya akan membacakan pertanyaan dari panelis yang terakhir, yaitu dari Bapak Husnana M.Com. Yang pada saat ini beliau sedang ada keperluan dinas di luar, dan beliau menitipkan pertanyaan sebanyak 2 buah pertanyaan kepada para pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Komputama Majenang masa bakti 2021-2022. Dimohon untuk para pasangan calon untuk bisa mendengarkan dengan baik. Pertanyaan yang pertama, dalam membuat strategi atau program kerja
salah satu model analisa yang dilakukan adalah analisa SWOT. SWOT. Itu yang mencakup strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS, buatlah analisa SWOT, SWOT untuk SMK Komputama Majenang, masing-masing poin minimal 1 saja. Pertanyaan yang kedua, satu karakter yang perlu dibangun untuk generasi bangsa ini adalah jiwa inovatif. Buatlah satu konsep inovatif yang akan saudara kembangkan di SMK Komputama Majenang. Dimohon kepada tim ahli IT untuk bisa menunjukkan timer 2 menit sesuai dengan request dari Pak Rana. Diulang dulu, Kak. Diulang dulu. Selanjutnya adalah jawaban. Jawaban pertama adalah dari paslon 1 Hansa Dwi Rastika dan Octavia Ramadhani. 2 menit dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menjawab soal dari keterangan. Yang pertama yaitu S, daya tarik SMK Komputama dengan bahasa aslinya. Terus W-nya, kelemahannya berupa fasilitas olahraga yang kurang memadai. O-nya, dengan cara melakukan action di dalam atau di luar untuk memberikan dampak positif atau bisa memperbaiki citra SMK Komputama Majenang. Kemudian T-nya trik adalah ancaman Komputama baik internal ataupun eksternal, yaitu degradasi moral dari siswa-siswi SMK Komputama Majenang. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kami akan mengembangkan tentang mari membaca. Jadi nanti kami akan bekerja sama dengan perpustakaan SMK Komputama Majenang dengan mengadakan kegiatan 1 bulan 1 buku agar meningkatkan minat baca dari masing-masing siswa atau anggota OSIS untuk dapat membaca buku seperti itu. Cukup. Cukup. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Selanjutnya adalah jawaban dari pasangan calon nomor 2, Panduan Pranika dan Muhammad Fauzan. 2 menit dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sananko. Yang pertama yaitu kekuatannya, yaitu dari program bahasa yang meliputi dari bahasa Mandarin, Arab, Inggris, Indonesia. Yaitu juga ada program dari jurusan, yaitu adanya kelas industri bagi siswa. Yang kedua yaitu kelemahannya dari kurangnya lahan dan fasilitas praktek di bidang olahraga. Yang tiga O-nya yaitu peluang, adanya jalur prestasi bagi siswa yang melanjut Al-Quran ataupun non-akademik dan akademik. Yang ketiga yaitu ancamannya yaitu dari latar belakang sosial orang tua, yaitu dari keterlambatan pembayaran biaya sekolah yang membuat dan mempengaruhi stabilisasi sekolah. Dan untuk jawaban kedua, kami membuat event ataupun perlombaan yang mengembangkan bakat minat agar siswa-siswi SMK Komputama Majenang dapat berprestasi dan dapat melanjutkan di jenjang umur berikutnya. Sekian, terima kasih. Masih ada 45 detik lagi. Cukup. Terima kasih atas jawaban paslon 2. Selanjutnya adalah jawaban dari paslon nomor 3, Nahdisha Danul Hakim dan Rudi Hartono. 2 menit dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk soal yang pertama yaitu strength, kekuatan dari SMK Komputama Majenang, yaitu biaya sekolahnya yang murah, yang dimana itu bisa menarik banyak siswa. Kemudian lokasinya juga strategis, ada di pusat kota Majenang. Kemudian di SMK
SMK Pemuda Majinang juga mempelajari 4 bahasa. Kemudian untuk kelemahannya yaitu fasilitas olahraganya sangat kurang berhubung dengan kondisi sekolah yang sangat sempit. Kemudian di opportunity yaitu peluang. Di peluang ini kita dapat bekerja sama dengan banyak industri. Kemudian yang menjadi peluang juga yaitu lokasinya yang strategis di pusat kota Majinang. Kemudian ada ancaman yaitu tingkat kepercayaan masyarakat itu bisa menjadi ancaman apabila moral siswa dan siswa SMA Pemuda Majinang itu menurun. Kemudian ada lembaga pendidikan yang sama. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu tentang inovasi apa yang akan kami kembangkan. Inovasi yang akan kami kembangkan yaitu tentang membuat program kerja, yaitu membuat penyuluhan ataupun bimbingan setiap 1 semester sekali mengenai setelah lulus Komputama siswa akan kemana, biar siswa bisa memiliki pandangan ke depan. Oke, Komputama punya program, habis lulus disalurkan kerja, tapi Komputama lupa untuk menggali si anak tersebut. Si anak tersebut itu punya bakat dan peluang apa? Apakah dia setelah lulus mau kuliah ataupun kerja? Jadi di sini kita mau memfasilitasi siswa untuk bisa memiliki pandangan dan arah tujuan ke depan. Untuk setelah lulus mau kemana, atau mau kerja di mana, kuliah apa. Dan ya ideologinya sekolah dipikirkan, setelah lulus dilaksanakan begitu. Ya, habis. Terima kasih atas jawaban dari pasangan calon nomor 3. Paslon 1 Hansa Wirastika dan Octavia Ramadhani. 2 menit dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menjawab soal dari pertanyaan. Yang pertama yaitu daya tarik SMK Komputama dengan bahasa aslinya. Terus W-nya kelemahannya berupa fasilitas olahraga yang kurang memadai. O-nya dengan cara melakukan effort di dalam atau di luar untuk memberikan dampak positif atau bisa memperbaiki citra SMK Komputama Majinang. Kemudian T-nya adalah ancaman Komputama baik internal ataupun eksternal, yaitu degradasi moral dari siswa-siswi SMK Komputama Majinang. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kami akan mengembangkan tentang mari membaca. Jadi nanti kami akan bekerja sama dengan perpustakaan SMK Komputama Majinang dengan mengadakan kegiatan 1 bulan 1 minggu agar meningkatkan minat baca dari masing-masing siswa atau anggota OSIS untuk dapat membaca buku seperti itu. Cukup. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Selanjutnya adalah jawaban dari pasangan calon nomor 2, Pandu Pradika dan Muhammad Fauzan. 2 menit dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Senayako. Yang pertama yaitu kekuatannya, yaitu dari beberapa bahasa dan mengikuti dari bahasa Mandarin, Arab, Inggris, Indonesia. Yaitu juga ada program dari jurusan, yaitu adanya kelas industri bagi siswa. Yang kedua yaitu kelemahannya dari kurangnya lahan dan fasilitas praktek di bidang olahraga. Yang ketiga O-nya yaitu peluang adanya jalur prestasi bagi siswa yang hafal Al-Quran ataupun non akademik dan akademik. Yang ketiga yaitu ancamannya yaitu dari latar belakang sosial orang tua, yaitu dari keterlambatan pembayaran biaya sekolah yang membuat dan mempengaruhi stabilisasi sekolah. Dan untuk jawaban nomor 2, kami membuat event ataupun perlombaan yang mengembangkan bakat minat agar siswa-siswi SMK Komputama Majinang dapat berprestasi dan dapat melanjutkan di jenjang nomor berikutnya. Sekian, terima kasih. Masih ada 45 detik lagi. Cukup. Terima kasih atas jawaban paslon 2. Selanjutnya adalah jawaban dari paslon nomor 3, Nahdi Syahdatul Hakim dan Rudi Hartono. 2 menit dipersilakan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk soal yang pertama yaitu strength perbuatan dari SMA Pemuda Majenang, yaitu biaya sekolahnya yang murah, yang dimana itu bisa menarik banyak siswa. Kemudian lokasinya juga strategis, ada di pusat kota Majenang. Kemudian di SMK Pemuda Majenang juga mempelajari 4 bahasa. Kemudian untuk kelemahannya yaitu fasilitas olahraganya sangat kurang berhubung dengan kondisi sekolah yang sangat sempit. Kemudian di opportunity yaitu peluang. Di peluang ini kita dapat bekerja sama dengan banyak industri. Kemudian yang menjadi peluang juga yaitu lokasinya yang strategis di pusat kota Magelang. Kemudian ada ancaman yaitu tingkat kepercayaan masyarakat, itu bisa menjadi ancaman apabila moral siswa dan siswa SMA Pemuda Magelang itu belum. Kemudian ada lembaga pendidikan yang sama. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu tentang inovasi apa yang akan kami kembangkan. Inovasi yang akan kami kembangkan yaitu tentang membuat program kerja, yaitu membuat penyuluhan ataupun bimbingan setiap 1 semester sekali mengenai setelah lulus Komputama siswa akan kemana, biar siswa bisa memiliki pandangan ke depan. Oke, Komputama punya program, habis lulus disalurkan kerja, tapi Komputama lupa untuk menggali si anak tersebut. Si anak tersebut itu punya bakat dan peluang apa? Apakah dia setelah lulus mau kuliah ataupun kerja? Jadi di sini kita mau memfasilitasi siswa untuk bisa memiliki pandangan dan arah tujuan ke depan. Untuk setelah lulus mau kemana? Atau mau kerja di mana? Kuliah apa? Dan ya ideologinya sekolah dipikirkan, setelah lulus dilaksanakan begitu. Ya, habis. Selanjutnya adalah komentar, karena Bapak Musnana Enkom tidak hadir bersama dengan kita. Kita kembalikan kepada 2 pembina kita, pembina OSIS SMK Pemuda Majenang, untuk turut berkomentar. Komentar pertama yaitu dari Ibu Wiwir Naningsi SPD. Dipersilakan Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Baiklah, saya tidak akan menjawab ya Mas, hanya ini tadi sudah mendengar jawaban dari paslon 1, 2, dan 3, dan sepertinya dari ketiga paslon ini semuanya hampir sama menyebutkan adanya kelemahan dan ancaman yang mungkin dari asal ataupun dari arah yang berbeda. Begitu, boleh Ibu hanya menyimpulkan saja ataupun bahkan saya memberikan pertanyaan gitu, langsung memberikan pertanyaan saja gitu. Berarti kalau tidak salah dari paslon 1, 2, dan 3 itu menyampaikan bahwa kalau tidak salah dengar ini, kalian menyebutkan adanya misalnya kelemahan yang berasal dari siswa itu sendiri. Misalnya 1, adanya degradasi moral dari siswa SMK Pemuda Majenang. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa minat baca dari SMK Pemuda Majenang itu masih kurang. Betul apa tidak tadi? Ada yang menyebutkan seperti itu? Ada nih. Kemudian yang berikutnya adanya tingkat kepercayaan yang kurang dari masyarakat terhadap sekolah kita. Begitu. Kebetulan Ibu punya pengalaman ketika memegang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Wiwir Naningsi SPD. Jadi untuk yang pertama itu tentang bagaimana sikap kami ketika teman sekolah kami itu sulit untuk belajar. Nah, kami akan mengajak dan juga memberikan nasihat agar kita bisa belajar bersama-sama dan juga untuk bisa belajar bersama-sama untuk meningkatkan
SDM kita sendiri. Kemudian untuk degradasi mungkin kita akan memberikan edukasi yang mana itu sifatnya itu mengajak untuk bisa sopan santun terhadap dewan guru. Mungkin seperti itu. Saya tambahkan untuk deklarasi tentang sikap siswa, kami akan memaksimalkan program OSIS yang tahun lalu akan kami kembangkan, yaitu tentang MPLS dan LDKKS. MPLS untuk siswa baru agar kita dapat mendidik siswa baru tersebut untuk menjadi dasar atau landasan fondasi yang kuat untuk mereka memiliki karakter yang baik ke depannya. Jika fondasinya kuat, insya Allah ke depannya akan bagus. Dan juga untuk LDKKS itu bagi pengurus OSIS dan juga pengurus kelas, kami jika tadi MPLS untuk siswa baru dan LDKKS ini untuk siswa yang program ataupun OSIS. Jadi kami mengingatkan kembali untuk memaksimalkan kegiatan tersebut untuk dapat menjadi ajang untuk mendidik dan menumbuhkan karakter siswa. Begitu. Sedikit tambahan, ketika kita sudah menjadikan tadi di LDKKS sudah ada pengurus OSIS dan juga pengurus kelas, nah itu bisa menjadi pionir untuk bisa mengajak teman-temannya untuk berbuat baik dan sopan santun terhadap guru. Terima kasih. Ya, Dr. Aris, terima kasih atas jawaban pasangan calon nomor 3. Selanjutnya kita menuju ke pasangan calon nomor 1, Hansa Dwi Restika dan Octavia Ramadhani. 2 menit, dipersilakan. Ya, izin menjawab pertanyaannya. Pertama yaitu dengan memberikan edukasi kepada teman kita sendiri. Kemudian apabila tidak didengarkan, kita akan memberikan arahan atau nasihat kepada anak tersebut bahwa pentingnya belajar untuk diri kita sendiri maupun untuk masa depan kita. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kita mulai dari diri sendiri dulu. Apabila kita sudah benar untuk menyampaikannya kepada orang lain, maka kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman agar teman-teman tersebut bisa mengikuti seperti kita. Jadi, untuk pertanyaan yang dari Pak Rifa, yaitu dengan memanfaatkan lapangan yang berada di dekat sekolah untuk bisa mengembangkan dan memfasilitasi terkait dengan olahraga. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan tes mengenai memberikan penugasan IDP atau individual development plan agar kita mendapatkan informasi lebih jelas terkait dengan minat dan bakat anak tersebut. Seperti itu. Cukup. Saya sampaikan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kemudian jawaban dari pasangan calon nomor urut 2, Pandu Galuh Pradika dan Muhammad Fauzan. 2 menit, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yudi Renalingsi. Yang pertama yaitu kami akan memberikan arahan pentingnya belajar untuk masa depan. Karena apa? Masa depan itu penting buat kita. Yang kedua akan memberikan pemahaman dan juga sikap-sikap positif bagi siswa agar dapat melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu dari pertanyaan dari Bapak Irfa. Yang pertama kami akan memanfaatkan lomba-lomba yang dapat dilaksanakan di sekitar sekolah. Yang kedua yaitu kami akan memberikan sebuah pengertian tentang apa yang diminati ketika nantinya ataupun apa yang akan dilaksanakan ketika sudah lulus dari SMK, seperti itu. Terima kasih. Cukup. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Dengan degradasi moral dari siswa, kita lihat apalagi ini masa pandemi ini, kalau ibu amati dari sejak ibu datang ke sini sampai tahun ini itu begitu berbedanya. Apalagi sekarang, dulu kita disarankan bertemu guru ataupun orang tua kita saling, tapi sekarang tidak, bahkan dilarang kan. Nah, itu bagaimana cara kalian bisa tetap menghargai ataupun
agar kalian bisa tetap memiliki moral yang baik, sehingga degradasi moral itu tidak akan terjadi di sekolah kita. 2, G. Saya kira 2 saja, nanti terlalu lama. Monggo saya serahkan berikutnya kepada Ibu Koro. Monggo dikabut nanti menjelaskan lagi Pak saya. Sekarang mendengarkan dulu. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ya, langsung aja ya untuk menanggapi. Tadi kan ada fasilitas fasilitas sekolah yang sempit ya, yang kursi yang sempit. Nah, bagaimana caranya memaksimalkan fasilitas sekolah yang ada menurut kalian ya? Walaupun sekolah kita emang di tengah kota ya, jadi untuk fasilitas seperti olahraga pun kurang ya. Nah, bagaimana cara kalian memaksimalkan fasilitas sekolah yang ada? Yang kedua, bagaimana caranya kalian menggali potensi dan bakat setiap siswa ya? Jadi kan setiap siswa kan berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kalian menanggapinya? Menggalinya ya? Tadi kan disebutkan kalau setelah lulus sekolah kan tujuannya mau kemana ya kan? Mau kuliah atau mau kerja atau mau berwirausaha ya. Jadi kalian juga harus punya strategi untuk menggali potensi siswa tersebut ya. Jadi banyaknya semua siswa kan pasti ada cara ya untuk menggalinya. Mungkin itu cukup itu aja. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih yang pertama kepada Ibu Wiwi Ratnaningsi SPD dan juga Bapak Nifah Purwakayudi AMD atas pertanyaannya. Silakan bisa untuk dipersiapkan pasangan calon untuk menjawab ya. Dibatasi ya antara jawaban Bu Wiwi Ratnaningsi SPD dan juga Bapak Nifah Purwakayudi AMD. Saya persilakan untuk pasangan calon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan. 2 menit dari sekarang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Wiwi Ratnaningsi SPD. Jadi untuk yang pertama itu tentang bagaimana sikap kami ketika teman sekelas kami itu sulit untuk belajar. Nah, kami akan mengajak dan juga memberikan nasihat agar kita bisa belajar bersama-sama dan juga untuk bisa belajar bersama-sama untuk meningkatkan SDM kita sendiri. Kemudian untuk degradasi mungkin kita akan memberikan edukasi yang mana itu sifatnya itu mengajak untuk bisa sopan santun terhadap dewan guru. Mungkin seperti itu. Saya tambahkan untuk deklarasi tentang sikap siswa, kami akan memaksimalkan program OSIS yang tahun lalu akan kami kembangkan, yaitu tentang MPLS dan LTKKS. MPLS untuk siswa baru agar kita dapat mendidik siswa baru tersebut untuk menjadi dasar atau landasan fondasi yang kuat untuk mereka memiliki karakter yang baik ke depannya. Jika fondasinya kuat, insya Allah ke depannya akan bagus. Dan juga untuk LTKKS itu bagi pengurus OSIS dan juga pengurus kelas, kami jika tadi MPLS untuk siswa baru dan LTKKS ini untuk siswa yang perwakilan kelas ataupun OSIS. Jadi kami mengingatkan kembali untuk memaksimalkan kegiatan tersebut untuk dapat menjadi ajang untuk mendidik dan menumbuhkan karakter siswa. Begitu. Sedikit tambahan, ketika kita sudah menjadikan tadi di LTKKS sudah ada pengurus OSIS dan juga pengurus kelas. Nah, itu bisa menjadi pionir untuk bisa mengajak teman-temannya untuk berbuat baik dan sopan santun terhadap guru. Terima kasih. Ya, Dr. Aris, terima kasih atas jawaban pasangan calon nomor 3. Selanjutnya kita menuju ke
menjawab pertanyaannya, pertama yaitu dengan memberikan edukasi kepada teman kita sendiri. Kemudian apabila tidak didengarkan, kita akan memberikan arahan atau nasihat kepada anak tersebut bahwa pentingnya belajar untuk diri kita sendiri maupun untuk masa depan kita. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kita mulai dari diri sendiri dulu. Apabila kita sudah benar untuk menyampaikannya kepada orang lain, maka kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman agar teman-teman tersebut bisa mengikuti seperti kita. Itu. Untuk pertanyaan yang dari Pak Rifa, yaitu dengan memanfaatkan lapangan yang berada di dekat sekolah untuk bisa mengembangkan dan memfasilitasi terkait dengan olahraga. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan tes mengenai memberikan penugasan IDP atau individual development plan agar kita mendapatkan informasi lebih jelas terkait dengan minat dan bakat anak tersebut. Seperti itu. Cukup. Saya sampaikan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kemudian jawaban dari pasangan calon nomor 2, Pandu Galuh Pradika dan Muhammad Fauzan, 2 menit dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Vivi Retnaningsih. Yang pertama yaitu kami akan memberikan arahan pentingnya belajar untuk masa depan. Karena apa? Masa depan itu penting buat kita. Yang kedua akan memberikan pemahaman dan juga sikap-sikap positif bagi siswa agar dapat melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu dari pertanyaan dari Bapak Irfan. Yang pertama, kami akan memanfaatkan lomba-lomba yang dapat dilaksanakan di sekitar sekolah. Yang kedua yaitu kami akan memberikan sebuah pengertian tentang apa yang diminati ketika nantinya ataupun apa yang akan dilaksanakan ketika sudah lulus dari SMK, seperti itu. Terima kasih. Cukup. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Boleh kita memberikan masih ada waktu. Terima kasih. Saya akan menambahkan satu pertanyaan dari pertanyaan Bapak Kusnana. Tadi kalian sudah menjabarkan analisis SWOT ya dari masing-masing SWOT itu. Di sini saya ingin tahu ya, kira-kira dari analisis SWOT yang telah kalian jabarkan tadi, tunjukkan atau contohkan satu program kerja yang ingin kalian lakukan di OSIS nanti. Terima kasih. Berdasarkan analisis SWOT tadi ya. Dipersilakan kepada pasangan calon nomor 3 untuk menjawab sekalian. 2 menit dari sekarang. Apakah dari Bapak Ibu panitianya ada yang ingin menambahkan? Tidak ada gitu aja. Belum ya. Kita lanjutkan saja, yaitu ke acara selanjutnya adalah orasi kesimpulan daripada pasangan calon 1, 2, dan 3. Dipersilakan kepada masing-masing paslon untuk bisa berorasi, meyakinkan para calon pemilih nanti untuk bisa berkontribusi menggunakan hak pilih suaranya dan memilih calon pemimpin yang ideal. Ya. Saya berikan kesempatan yang pertama adalah kepada pasangan calon nomor 1, yaitu Hansa Dewi Rastika dan Octavia Ramadhan. Ya, kami pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Fakultas Majenang nomor urut 1 memohon dukungan dari seluruh siswa-siswi SMK Fakultas Majenang agar dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Mari bersama-sama ciptakan kader muda yang aktif. Jangan lupa pilih nomor 1. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada pasangan nomor 1.
Selanjutnya adalah orasi dari pasangan calon nomor 2, Aldo Galuh Pradika dan Muhammad Fauzan. Dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Kami di sini ingin berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Harapan kami yaitu siswa-siswi SMK Pertama Majenang dapat berpartisipasi dalam acara pesta demokrasi, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Pertama Majenang agar dapat mengaspirasikan ataupun mendapatkan suara tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Selanjutnya adalah orasi dari pasangan calon nomor 3, Nahdi Syahdan Hakim dan Budi Harto. Dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harap paslon nomor 3 untuk bisa dari siswa dan siswi SMA Pertama Majenang serta bapak dan karyawan di SMA Pertama Majenang untuk bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Jangan lupa pilih kami di pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Pertama Majenang. Jangan lupa pilih nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah para wakil yang tidak ingin berorasi? Cukup? 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 Sudah capek? Hadirin yang saya hormati, telah tibalah kita pada penghujung acara, yaitu adalah penutup. Sekian daripada rencana kegiatan debat terbuka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Pemuda Majenang masa bakti 2021-2022. Diharapkan para calon pemimpin ataupun calon pemilih nanti untuk bisa menilai, mengamati calon pemimpinnya yang akan nanti dipilih. Gunakan hak pilih suara Anda pada hari pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Pemuda Majenang masa bakti 2021-2022, yaitu pada hari Senin 11 Oktober 2021. Sekian daripada saya selaku moderator debat terbuka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Pertama Majenang. Apabila terdapat tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.